Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Akaginaja dari kelas 11-3 nomor absen 28. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yu'minu yu'mi yaumil ladzi tamqos. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umiru dunyadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang beriman diperintahkan Allah untuk menunaikan amanah yang ada di pundak-pundak kita, karena itu ada kaitan erat antara iman dan amanah. Iman dan amanah sama-sama berasal dari akar kata yang sama, yaitu alif mim nun, yang memiliki pangkal makna aman, tentram, percaya, tidak merasa takut. Iman tidak terwujud sempurna kalau tidak ada amanah. Begitu juga sebaliknya, amanah ditunaikan karena adanya rasa iman. Konsekuensi logisnya, seorang mukmin yang tidak amanah diragukan kesahihan imannya. Demikian pula seseorang yang amanah tapi tidak beriman, amanahnya adalah lipstik yang didasari atas kepentingan pribadi, politis, duniawi, atau kepentingan tersembunyi. Karena itu, kekuatan iman melahirkan sikap amanah, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak bisa memegang amanah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, la imana la liman la amanata lahu. Artinya, tidak ada keimanan bagi seorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Tentang kewajiban menunaikan amanah ini sebagai ibadah, Allah sebutkan di dalam ayat ini, innallaha ya'murukum an tuwaddu ala manati ila ahliha wa ida hakamtum baina si tahkumu biul adli innallaha ini ni'imma ya'idukum bi innallaha kana Sami'un basir. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Di dalam hadis dikatakan, ida amanata ila manik tamanah. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Bagi seorang pemimpin, sekecil apapun sehingga
sebagai kepala keluarga, maka amanah adalah wujud kepemimpinannya hingga ia layak disebut sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang amanah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu kita dinilai oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman adalah sejauh mana kita melaksanakan amanah. Jika kita tidak menunaikannya, lalu apakah kita bisa memberikan alasan atau hujah kelak di hadapan Allah? Padahal Allah Maha tahu bahwa kita telah menyia-nyiakan amanah tersebut. Maka terhadap amanah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan betul agar para pemberi amanah dapat memilih orang yang tepat di tempat yang pas, dalam arti profesional, bertanggung jawab, dan sanggup menekuni amanahnya karena Allah. Sebab kalau tidak demikian, maka tunggulah ketidakbaikan dalam amanah tersebut alias kegagalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ida soyuati alamanatu fantastiri tiris sa'a kola kaifa ido atuhem ya Rasulullah kola ida ustida ala amru ila goiri ahlihi fantasi tatiri sa'a. Artinya, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancurannya. Seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Allah akan mengganti kita dengan orang beriman lainnya yang lebih amanah daripada kita. Yang kedua, karomah. Karomah artinya kelebihan, keistimewaan maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ketaatannya. Beberapa orang yang mendapatkan karomah adalah mereka-mereka yang terpilih seperti para waliullah atau disebut para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa ciri-ciri karomah sebagai berikut. Yang pertama, karomah ditujukan kepada Allah, bukan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, karomah dianugerahkan tanpa adanya syarat tertentu, seperti berdoa maupun merampalkan dzikir secara khusus. Yang ketiga, karomah diberikan kepada orang yang alim dan salih secara sadar maupun tidak. Yang terakhir atau keempat, karomah bertujuan sebagai penguat keimanan seorang penerima. Karomah memiliki banyak bentuknya, namun karomah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mendapat pertolongan untuk selalu taat dan terjaga dari kemaksiatan serta pertentangan. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Di dalam kitab Iqodul Himami yang merupakan syarah dari Al-Hikam karya Ibnu Athaillah dijelaskan bahwa karomah dibagi menjadi dua berdasarkan jenis, yaitu karomah hisyam dan karomah maknawiyah.
Yang pertama, karomah Hisham seperti dapat terbang di udara dan berjalan di atas air, sedangkan karomah Ma'nawiyah seperti terbuka hijab, kelalaian, kasyaf atau disebut kesucian hati, dan naik kepada makom ihsan. Maka dari itu ceramah PAI yang Allah muliakan, marilah kita dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menjalankan dan menunai amanah dan karomah kita, karena pada hakikatnya amanah adalah bentuk penghormatan Allah kepada kita, dan karomah adalah kelebihan maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh kepada mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan karomah, maka kita menjadikan diri kita terhormat dan diberikan keistimewaan di hadapan Allah. Carilah segala daya dan upaya yang Allah ridhoi untuk menjalankan amanah dan karomah kita. Lalu kita pun tersisihkan dari golongan-golongan yang Allah pilih di jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Hingga puncaknya Allah pun tak perlu kita, tapi kitalah yang perlu Allah. Kitalah yang menginginkan karunia-Nya. Semoga kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang menunaikan amanah dan karomah dengan sebaik-baiknya dan tulus dalam hatinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.